Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas materi mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan revolusi hijau di Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Hairnisa selaku ketua dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Melinda selaku anggota kelompok 1. Perkenalkan, saya Ayu Apriliani selaku anggota kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Khairul Fulan selaku anggota kelompok 1. Saya Haikal Faiz sebagai anggota kelompok 1. Perkenalkan, saya Wiwit sebagai anggota kelompok 1. Perkenalkan, saya Nurlia selaku anggota nomor 1. Perkenalkan, saya Sabila Bella selaku anggota kelompok 1. Kemarin lu saya, tunggu. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Ahmad Arif selaku anggota dari kelompok 1. Nah, itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan. Dadah! Perkembangan sistem komunikasi memang sangat menarik untuk dibahas. Apalagi mengingat bagaimana komunikasi yang dulunya sederhana, kini dapat berlangsung dengan cepat berkat kemajuan teknologi. Berikut penjelasannya. Pertama, perkembangan komunikasi dari sistem tradisi ke modern. Pada zaman dahulu, cara orang berkomunikasi sangat sederhana. Mereka mengirimkan pesan melalui utusan atau menggunakan alat tradisional. Contohnya di desa-desa, orang sering menggunakan kentongan untuk memberi tanda atau memberi informasi yang penting. Bahkan, ada yang menggunakan asap atau sinyal api untuk memberitahu keadaan tertentu. Namun, perkembangan teknologi membawa perubahan besar, seperti telegraf dan telepon. Penemuan telegraf dan telepon pada abad ke-19 menjadi langkah awal komunikasi modern. Telegraf memungkinkan pesan dikirim melalui kode Morse, sedangkan telepon memungkinkan suara manusia didengar jarak jauh. Selanjutnya terdapat radio dan televisi. Seiring berjalannya waktu, radio dan televisi pun mulai muncul, memungkinkan orang mendapatkan informasi tanpa harus berada di tempat yang sama. Misalnya, berita bisa didengar di radio atau ditonton di televisi, bahkan tanpa bertemu secara langsung. Kedua, kemajuan yang dibawa oleh era digital dan internet dalam sistem komunikasi. Masuk ke era digital dan internet, perkembangan sistem komunikasi semakin tumbuh secara pesat. Seperti email, sebelum adanya platform email, orang harus menunggu berhari-hari agar surat fisiknya sampai ke orang yang dituju. Nah, sekarang dengan menggunakan platform email, pesan bisa terkirim dalam hitungan detik. Wow, sungguh berkembang jauh ya, yang tentunya sangat memudahkan segala sesuatu. Kedua, terdapat media sosial. Platform seperti Facebook, Instagram, dan Twitter memungkinkan kita berbagi informasi secara instan dengan orang lain di seluruh dunia. Misalnya, berita terbaru tentang cuaca atau peristiwa besar dapat diketahui dalam hitungan menit. Ketiga, aplikasi pesan instan. Aplikasi seperti WhatsApp, Telegram, dan lain mempermudah kita berkomunikasi jarak jauh tanpa biaya yang tinggi. Bahkan saat berada di luar negeri, cukup mengirim pesan atau melakukan panggilan suara maupun video. Dengan internet, dunia seolah-olah menjadi lebih kecil dan mudah dijangkau. Orang dapat berkomunikasi, bekerja, serta belajar tanpa harus bertemu secara langsung. 3. Teknologi seluler dan jaringan. Sistem komunikasi seluler telah mengalami perkembangan pesat dari telepon rumah hingga ponsel pintar yang memungkinkan kita terhubung dengan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Seperti pertama, teknologi jaringan 4G dan 5G. Jaringan 4G memungkinkan streaming video, panggilan video berkualitas tinggi. Jaringan 5G menawarkan kecepatan super cepat untuk mengunduh file besar dan menonton video tanpa buffering. Kedua, Internet of Things atau LOT. Peringkat sehari-hari seperti jam tangan pintar dan kulkas bisa terhubung ke internet. LOT memberikan kemudahan dengan kemungkinan perangkat berkomunikasi satu sama lain. Manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Bagi kesehatan, aplikasi telemedicine memungkinkan konsultasi dokter dari rumah. Bagi pendidikan,
Siswa bisa belajar jarak jauh dan mengakses sumber belajar online. Bagi bisnis, teknologi seluruh memudahkan komunikasi dan kolaborasi, meningkatkan produktivitas. Secara keseluruhan, perkembangan teknologi seluler dan jaringan telah mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Kemajuan ini membuka banyak peluang baru dan memberikan solusi untuk tantangan-tantangan masa depan. Keempat, peran dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi modern memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, pendidikan. Dengan adanya internet, pelajaran dapat dilakukan secara daring melalui kelas online atau webinar. Bahkan kita bisa belajar dari video pembelajaran di YouTube, kapan saja dan di mana saja. Kedua, bisnis. Perusahaan menggunakan teknologi komunikasi untuk mengadakan rapat virtual atau berkolaborasi dengan tim dari berbagai belahan dunia. Contohnya, Zoom atau Google Meet yang sering digunakan untuk meeting online. Selanjutnya, pertanian. Teknologi komunikasi juga digunakan dalam sektor pertanian. Petani kini bisa memantau cuaca atau belajar teknik bercocok tanam lewat aplikasi berbasis ponsel. Selain itu, mereka dapat menjual hasil panen langsung ke konsumen atau pasar melalui aplikasi. Dampak positif di era globalisasi dan revolusi hijau. 1. Komunikasi modern sangat mendukung revolusi hijau, yakni gerakan untuk meningkatkan hasil pertanian. 2. Penyebaran informasi cepat. Petani dapat dengan cepat mengetahui informasi terbaru tentang teknik bercocok tanam atau harga pasar melalui aplikasi. 3. Akses pasar yang lebih luas. Dengan teknologi komunikasi, petani tidak hanya menjual produk di pasar lokal, tetapi juga dapat menghubungi kembali internasional. Contohnya, petani kopi di Indonesia yang dapat menjual hasil panen mereka ke luar negeri melalui platform online. 4. Peningkatan efisiensi. Informasi seperti ramalan cuaca dan harga pasar dapat diakses langsung, sehingga petani dapat merencanakan aktivitas mereka dengan lebih tepat. 5. Inovasi dan kolaborasi global. Komunikasi lebih cepat atau lebih luas memfasilitasi globalisasi internasional dalam bidang penelitian dan pengembangan, khususnya terkait inovasi teknologi hijau seperti energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan yang menjadi kunci dalam revolusi hijau. Tantangan dalam perkembangan sistem komunikasi. Meski banyak manfaatnya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi. 1. Kesenjangan digital. Tidak semua daerah di Indonesia memiliki akses internet yang baik, terutama di pedesaan. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam memperoleh informasi. 2. Keamanan data. Semakin canggih teknologi, semakin besar juga resiko pencuri dapat dan pelanggaran privasi. Penggunaan harus lebih berhati-hati dalam menjaga data pribadi mereka. 3. Adaptasi teknologi. Bagi generasi tua, beradaptasi dengan teknologi baru bisa menjadi tantangan. Misalnya, banyak orang tua yang masih kesulitan menggunakan aplikasi pesan instan atau memahami cara kerja media sosial. Perkembangan sistem komunikasi memberikan banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini memungkinkan kita untuk belajar, bekerja, dan berbisnis secara efisien. Namun, tantangan seperti kesenjangan digital dan keamanan data perlu diatasi agar semua orang bisa merasakan manfaatnya. Kita harus bisa bekerja bersama untuk memastikan teknologi komunikasi bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di kota maupun di daerah pedesaan. 1. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi. Teknologi informasi atau TI berkembang pesat di Indonesia, terutama dengan adanya internet yang membuat informasi bisa tersebar dengan cepat. Di area globalisasi ini, Indonesia menjadi lebih terhubung dengan dunia luar, mempermudah masyarakat untuk mengakses pengetahuan dan berbagi informasi. Contoh, platform Google atau YouTube memungkinkan orang Indonesia mengakses berbagai informasi dan belajar tentang hal-hal baru dari teknologi hingga bisnis. 2. Dampak positif dan negatif teknologi informasi. Positif, akses cepat ke informasi. Masyarakat bisa mendapatkan informasi global hanya dengan menggunakan HP atau komputer.
efisiensi dalam bisnis di Indonesia kini lebih efisien berkat menggunakan aplikasi seperti Tokopedia atau Bukalapak untuk jual beli online. Contoh, Gojek menggunakan teknologi untuk mengumumkan pengemudi dan pengumpan secara efisien, permudah transportasi di kota besar. Negatif, ketimbangan akses. Tidak semua daerah Indonesia memiliki internet yang baik, sehingga tidak semua orang bisa memanfaatkan teknologi dengan maksimal. Penyalahgunaan teknologi. Dengan berkembangnya internet muncul juga masalah seperti penyebaran hoaks atau kejahatan siber. 3. Revolusi hijau dan teknologi informasi. Revolusi hijau yang awalnya berkaitan dengan pertanian, kini juga melibatkan teknologi informasi untuk meningkatkan hasil pertanian dan keberlanjutan. Teknologi informasi membantu petani dalam mengelola tanaman dan hasil pertanian lebih efisien. Contohnya, aplikasi seperti TaniHub membantu petani menjual produk mereka langsung ke konsumen atau pedagang besar, mengurangi perantara dan meningkatkan pendapatan. 4. Peran teknologi informasi dalam ekonomi dan industri. Teknologi informasi mendukung sektor ekonomi dan industri di Indonesia dengan industri 4.0. Teknologi seperti robotik dan big data digunakan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Contohnya di sekitar manufaktur, perusahaan seperti Indofood menggunakan sistem otomatisasi untuk meningkatkan produksi makanan secara lebih efisien. 5. Penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan. Pemerintah Indonesia mulai mengimplementasikan e-government, yaitu menggunakan teknologi untuk memberikan layanan publik secara online. Contohnya, sistem e-filing untuk pelaporan pajak memudahkan masyarakat untuk membayar pajak secara online tanpa perlu datang langsung ke kantor pajak. Media sosial dan pendidikan digital. Media sosial dan platform digital sangat berperan dalam pendidikan dan komunikasi. Platform seperti Khan Academy dan Ruang Guru menawarkan pendidikan daring yang membantu siswa di berbagai daerah untuk belajar secara fleksibel. Contohnya, selama pandemi COVID-19, banyak sekolah di Indonesia menggunakan Zoom dan Google Classroom untuk mengadakan pembelajaran online. Secara keseluruhan, teknologi informasi di Indonesia memberikan banyak manfaat, seperti kemudahan akses informasi, efisiensi di bisnis, dan kemajuan dalam sektor pemerintahan. Namun, tantangan terkait akses dan penyalahgunaan teknologi masih perlu diatasi. 1. Dampak globalisasi terhadap perkembangan sektor transportasi di Indonesia. Globalisasi membawa pengaruh besar dalam banyak sektor di Indonesia. Salah satunya adalah sektor transportasi. Globalisasi memfasilitasi pertukaran informasi, barang dan jasa yang lebih cepat dan efisien, sehingga sektor transportasi di Indonesia mengalami kemajuan yang signifikan. Salah satu dampaknya adalah peningkatan pembangunan infrastruktur transportasi yang lebih modern dan terintegrasi, seperti jalan tol, bandara internasional, dan pelabuhan yang semakin besar dan lebih canggih. Contoh, pembangunan Bandara Soekarno-Hatta Terminal 3 yang dapat menampung lebih banyak penumpang internasional. Pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta yang menjadi salah satu pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Teknologi juga berperan penting, seperti dalam hal aplikasi transportasi online yang memudahkan masyarakat dalam memilih moda transportasi yang sesuai dengan kebutuhan. Aplikasi seperti Gojek dan Grab telah mengubah cara orang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Kini, masyarakat bisa lebih mudah mendapatkan transportasi tanpa harus menunggu lama di jalanan yang juga mengurangi kemacetan. 2. Peran teknologi dalam meningkatkan efisiensi sistem transportasi di Indonesia. Teknologi memainkan peran penting dalam meningkatkan efisiensi sistem transportasi di Indonesia. Sistem manajemen lalu lintas yang berbasis teknologi membantu pemerintah dalam mengatur dan mengoptimalkan aliran lalu lintas di kota-kota besar. Selain itu, penggunaan aplikasi berbasis digital semakin memudahkan masyarakat dalam mengakses transportasi, mengatur waktu tunggu, dan mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Contoh,
contoh, sistem tiket elektronik pada transportasi publik seperti bus dan kereta api yang memudahkan penumpang dan mengurangi antrian di loket. Aplikasi transportasi online seperti Gokar yang memungkinkan pengguna untuk memesan kendaraan dengan cepat melalui smartphone, mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan perjalanan. Teknologi juga memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real time yang membantu pengendara memilih rute tercepat dan menghindari kemacetan. Ini meningkatkan efisiensi dan mengurangi waktu perjalanan. 3. Implementasi kebijakan transportasi ramah lingkungan di Indonesia terkait revolusi hijau. Revolusi hijau menuntut kita untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sektor transportasi memiliki peran besar dalam hal ini. Transportasi berbasis energi fosil seperti mobil dan motor yang menggunakan bensin atau solar menyumbang banyak emisi karbon yang memperburuk pemanasan global. Oleh karena itu, Indonesia mulai mengembangkan transportasi yang ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan transportasi publik berbasis energi terbarukan. Contohnya, kendaraan listrik seperti yang diproduksi oleh perusahaan lokal, mobil anak bangsa. Pemerintah Indonesia memberikan insentif pajak untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik guna mengurangi emisi karbon. Pembangunan stasiun pengisian daya untuk kendaraan listrik di beberapa kota besar yang mendukung pemakaian kendaraan listrik yang lebih luas. Inisiatif ini sangat penting dalam mengurangi polusi udara, menghemat energi, dan mencapai target pengurangan emisi karbon nasional. 4. Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengintegrasikan transportasi modern dengan pembangunan berkelanjutan. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan transportasi modern, Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan besar dalam mengintegrasikan transportasi modern dengan pembangunan kelanjutan. Salah satu tantangan utamanya adalah biaya investasi yang tinggi untuk membangun infrastruktur transportasi ramah lingkungan seperti jalur kereta listrik dan stasiun pengisian kendaraan listrik. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan transportasi ramah lingkungan masih rendah. Contohnya, pembangunan kereta api ringan RRT yang membutuhkan biaya besar dan waktu yang lama untuk pembangunan. Penggunaan kendaraan listrik yang masih terbatas karena harga mobil listrik yang lebih mahal daripada mobil konvensional. Namun, dengan adanya kebijakan pemerintah yang mendukung serta insentif pajak dan subsidi, diharapkan masalah ini bisa diatasi. 5 sektor transportasi Indonesia menghadapi persaingan global. Dalam era globalisasi, Indonesia juga menghadapi persaingan global dalam sektor transportasi. Negara-negara dengan sistem transportasi yang lebih maju seperti Jepang dan Singapura memiliki sistem transportasi yang sangat efisien dan modern. Oleh karena itu, Indonesia perlu terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sektor transportasi di dalam negeri. Contoh, kereta api cepat Jakarta-Bandung yang sedang dibangun dengan teknologi tinggi diharapkan bisa meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain di Asia. Meningkatkan kualitas bandara Indonesia agar dapat bersaing dengan bandara internasional lainnya seperti Bandara Changi di Singapura yang dikenal dengan layanannya yang sangat efisien. Meningkatkan kualitas transportasi akan mempermudah perjalanan barang dan orang. Meningkatkan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar global. 6. Peran transportasi berbasis energi terbarukan dalam mendukung revolusi hijau.
transportasi berbasis energi terbarukan sangat mendukung revolusi hijau karena dapat mengurangi polusi udara dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Kendaraan listrik adalah solusi utama untuk mengurangi emisi karbon. Sementara kereta listrik dan bis listrik juga semakin diperkenalkan di Indonesia untuk menggantikan mode transportasi yang berbasis bahan bakar fosil. Contoh, proyek bus listrik di Jakarta yang kini beroperasi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi publik. Kendaraan listrik Tesla yang mulai diperkenalkan di Indonesia untuk memberikan pilihan ramah lingkungan kepada konsumen. 7. Adaptasi transportasi di Indonesia dengan kebutuhan global untuk mengurangi jejak karbon. Di tingkat global, semakin banyak negara yang menetapkan target untuk mengurangi emisi karbon dan menggunakan energi terbarukan. Indonesia harus beradaptasi dengan kebutuhan ini dengan meningkatkan penggunaan transportasi ramah lingkungan. Pemerintah Indonesia pun telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong penggunaan kendaraan listrik dan transportasi publik yang lebih efisien serta ramah lingkungan. Contoh, program kendaraan listrik yang dimulai di Jakarta dengan rencana pembangunan infrastruktur pengisian daya yang mendukung peningkatan penggunaan kendaraan listrik, pembangunan jalan tol berbasis energi surya, seperti yang direncanakan oleh pemerintah, akan menjadi langkah konkret untuk mengurangi jejak karbon. 8. Langkah untuk mengatasi ketimpangan akses transportasi di perkotaan dan pedesaan. Ketimpangan akses transportasi antar perkotaan dan pedesaan menjadi masalah besar di Indonesia. Masyarakat di daerah terpencil seringkali kesulitan mengakses transportasi publik yang efisien dan terjangkau. Untuk itu, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan infrastruktur transportasi di daerah-daerah ini. Contoh, pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan kota besar, seperti pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan sebagai kota di Papua. Penyediaan transportasi publik mudah terjangkau di daerah pedesaan yang dapat meningkatkan mobilitas penduduk dan pendukung perekonomian lokal. Peningkatan akses transportasi akan membantu menyeimbangkan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, memperkuat perekonomian daerah dan mempercepat integrasi nasional. Dengan langkah-langkah yang tepat, Indonesia dapat menghadapi tantangan yang dihadirkan oleh globalisasi dan revolusi hijau di sektor transportasi dan bergerak menuju sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Sekian pembahasan kami dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.